Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu yang pertama yaitu Bapak Budi Prabowo, kemudian Bapak Acep Samsudin. Kali ini kami akan mempresentasikan dengan topik dinamika tim kerja. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rika Nurwidianti dengan NPM 220420135. Selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Lina Rosa Agustina dengan NPM 22042010210. Perkenalkan, nama saya Kirana Yuni Susanti dengan NPM 2204220100235. Baik, berikut presentasi dari kelompok kami. Dan bahasan yang pertama yaitu fase pembentukan kelompok, dan kedua struktur dan perilaku, yang ketiga perilaku tugas dalam kelompok, selanjutnya syarat terbentuknya norma, kemudian masalah utama dalam dinamika kelompok, kemudian kelebihan dan kekurangan tim atau kelompok, model keefektifan tim, dan proses tim. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perilaku kelompok. Perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang. Bentuk perilaku seseorang adalah semua yang aktivitas, perbuatan, dan penampilan diri sepanjang hidupnya. Sedangkan kelompok sendiri adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, pengertian dari perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota, berinteraksi dari setiap individu, dan saling bergabung untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Yang selanjutnya ada fase pembentukan kelompok. Forming atau pembentukan fase ini merupakan fase dalam keadaan ketidakpastian akan tujuan, struktur, dan kepemimpinan yang dihadapi. Fase berakhir ketika anggota kelompok menyadari diri mereka bagian dari sebuah kelompok. Storming atau merebut hati. Fase ini dicirikan oleh adanya konflik intrakelompok. Anggota menerima keberatan kelompok tetapi menolak pengendalian kelompok oleh individu tertentu. Fase ini akan selesai saat didapatkan hierarki kepemimpinan yang relatif jelas di dalam kelompok. Norming atau pengaturan forma. Fase ini menggambarkan adanya perkembangan hubungan dan kelompok menunjukkan adanya kohesi atau kepaduan. Fase norming akan berakhir ketika struktur kelompok yang semakin solid dan terjadi perumusan yang benar dan diterima atas berbagai harapan serta perilaku kelompok. Yang keempat, terdapat performing atau melaksanakan. Fase ini memperlihatkan fungsi kelompok berjalan dengan baik dan diterima oleh anggota. Jadi setiap anggota mengetahui kewajiban, hak, dan peran masing-masing dalam pelaksanaan tugas kelompok. Untuk kelompok yang relatif permanen, fase ini merupakan fase terakhir dari fase perkembangan. Yang kelima, terdapat unjoining atau pengamhiran. Fase ini merupakan fase terakhir yang ada pada kelompok yang bersifat temporer, yang di dalamnya tidak lagi berkenaan dengan pelaksanaan tugas, tetapi dengan berakhirnya rangkaian kegiatan. Yang selanjutnya terdapat struktur dan perilaku kelompok. Yang pertama, kepemimpinan formal. Kelompok harus memiliki struktur kepemimpinan formal yang jelas. Dengan begitu, setiap anggota mengetahui dengan benar tugas dan kewajiban masing-masing. Dari mana perintah berasal dan kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Yang kedua, terdapat peran, di mana di dalam kelompok setiap anggota memiliki peran sendiri-sendiri yang sudah ditetapkan dalam job description. Yang ketiga, terdapat norma. Dalam kelompok ada norma yang harus dipatuhi semua anggota kelompok tersebut. Norma inilah yang menjadi patokan perilaku anggota kelompok. Mana perilaku dan sikap yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang etis dan mana yang tidak etis.
Selanjutnya ada perilaku tugas dalam kelompok. Perilaku tugas dalam kelompok mengacu pada cara anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan atau tugas yang telah ditetapkan. Beberapa contoh kelompok meliputi, yang pertama ada pemahaman tujuan. Jadi anggota kelompok perlu memahami dengan jelas tujuan atau tugas yang harus dicapai. Ini termasuk pemahaman tentang batasan, waktu, sasaran, dan tanggung jawab masing-masing anggota. Kemudian yang kedua ada perencanaan bersama. Anggota kelompok harus berkolaborasi dalam merencanakan bagaimana mereka akan mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan penentuan strategi, alokasi tugas, dan penjadwalan. Yang ketiga ada kerjasama. Anggota kelompok perlu bekerja sama secara efektif, mendukung satu sama lain, dan berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing. Yang keempat ada komunikasi terbuka. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara anggota kelompok sangat penting. Ini termasuk berbagi informasi, melaporkan kemajuan, dan mendiskusikan masalah yang mungkin timbul. Yang kelima, pengambilan keputusan bersama. Ketika diperlukan pengambilan keputusan, anggota kelompok dapat menggunakan proses pengambilan keputusan bersama untuk mencapai kesepakatan. Yang keenam, ada evaluasi dan koreksi. Setelah menyelesaikan tugas, kelompok dapat melakukan evaluasi untuk menilai pencapaian tujuan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir ada kepemimpinan tugas. Dalam beberapa situasi, seorang anggota kelompok atau pemimpin kelompok dapat ditunjuk untuk mengarahkan aktivitas agar sesuai dengan tujuan. Kemudian ada syarat terbentuknya norma. Yang pertama ada kesepakatan sosial. Norma-norma seringkali muncul melalui kesepakatan sosial dalam masyarakat. Orang-orang setuju untuk mengikuti aturan tertentu untuk menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Yang kedua ada konsensus. Terbentuknya norma-norma umumnya melibatkan konsensus atau persetujuan bersama di antara anggota masyarakat tentang perilaku yang diharapkan. Yang ketiga ada pengaturan hukum. Beberapa norma juga dibentuk melalui pengaturan hukum. Pemerintah atau otoritas yang berwenang membuat undang-undang dan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat. Yang keempat ada adopsi dan penyebaran. Norma-norma dapat terbentuk melalui adopsi dan penyebaran perilaku tertentu. Ketika banyak orang mulai mengikuti suatu tindakan atau norma tertentu, itu dapat menjadi bagian dari budaya sosial. Yang kelima, ada sanksi sosial. Norma-norma sering diperkuat melalui sanksi sosial. Orang yang melanggar norma dapat menghadapi tekanan sosial atau penolakan dari masyarakat. Dan yang terakhir, ada evolusi dan perubahan. Norma-norma juga dapat berubah seiring waktu, sesuai dengan perubahan dalam nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, ada masalah utama dalam dinamika kelompok. Yang pertama, kepemimpinan. Masalah kepemimpinan sangat strategis sifatnya karena dapat menentukan efektif tidaknya proses kelompok. Tidak jarang suatu kelompok menjadi buyar karena kesalahan pemimpin. Karena kesalahan dalam memilih pemimpin. Yang kedua ada pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan inti dari tugas atau misi kelompok. Pengambilan keputusan kelompok dalam praktik lebih banyak sulitnya daripada mudahnya. Yang ketiga, komunikasi. Kelompok merupakan kumpulan dari para individu yang berinteraksi satu sama lain. Maka masalah komunikasi memegang peranan yang sentral. Melalui komunikasi, saling pengertian diciptakan yang pada akhirnya akan memperkuat kohesi dan tercapainya tujuan-tujuan kelompok konflik. Perbedaan kepentingan dan harapan-harapan yang ada di dalam kelompok boleh jadi tidak dapat dihindari. Hal ini akan dapat menjadi potensi konflik sehingga sasaran yang telah ditetapkan gagal dicapai, bahkan bisa membuyarkan kelompok itu sendiri. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan tim atau kelompok. Yang pertama yaitu kelebihan tim atau kelompok, meningkatkan informasi dan pengetahuan. Kemudian meningkatkan ragam pandangan, kemudian meningkatkan penerimaan atas suatu solusi, dan meningkatkan tingkat kinerja. Yang kedua yaitu kekurangan tim atau kelompok, yaitu
Tim kerja memungkinkan terjadinya groupthink. Yang kedua, memungkinkan terjadinya free rider. Yang ketiga, memungkinkan pengambilan keputusan yang berlarut-larut. Kemudian adanya agenda-agenda yang tersembunyi. Model keefektifan tim. Menurut Heckman tahun 1987, salah satu teori yang banyak dipakai dalam hubungan dengan keefektifan tim kerja adalah model input, proses, kemudian output, yang menjelaskan bahwa input memiliki pengaruh langsung pada output tim dan memiliki hubungan yang tidak langsung dengan output tim melalui proses tim. Selanjutnya yaitu proses tim. Faktor proses terdiri atas komitmen setiap anggota tim, yaitu yang pertama, tujuan bersama. Tim yang efektif harus punya tujuan bersama sekaligus bermakna, berfungsi sebagai arahan, momentum, dan komitmen di antara anggotanya. Tujuan ini dapat diibaratkan sebagai sebuah visi. Yang kedua, sasaran spesifik. Tim yang sukses adalah yang mampu menerjemahkan tujuan bersama mereka ke dalam sasaran kinerja yang realistik, spesifik, dan bermakna. Yang ketiga yaitu efektivitas tim. Tim yang efektif punya kepercayaan diri. Mereka yakin mereka akan berhasil. Tim yang telah sukses meningkat keyakinan mereka untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu tingkat konflik. Konflik dalam tim tidak selamanya buruk. Konflik sebenarnya meningkatkan efektivitas tim, kendati tidak semua konflik juga berpengaruh positif. Yang kelima yaitu social loving. Individu dapat bersembunyi di dalam kelompok. Mereka dapat terlibat dalam social loving dalam upaya kelompok karena kontribusi individu yang tidak bisa diidentifikasi secara mudah. Next. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik tutur kata maupun perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.